Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya di rumah bersama keluarga kalian tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Kita akan membahas sebuah video tentang kejadian kemarin reuni Akbar 212 di Monas. Ya, saya pikir itu hanyalah reuni biasa saja untuk melakukan ibadah dan sebagainya seperti biasanya teman-teman. Akan tetapi ya seperti biasa, itu udah mulai disusupi. Karena kita tahu bahwa itu adalah pendukung Abah mayoritas teman-teman yang sakit hati sampai detik ini belum hilang dan belum menerima Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden. Makanya di acara reuni tersebut hadirlah sosok yang saya pikir dengan pernyataan-pernyataannya dia ini adalah provokator ulung, teman. Ya. Karena memprovokasi teman-teman di acara seperti itu. Siapa dia? Refli Harun. Seorang yang sangat sering untuk memprovokasi masyarakat. Untuk membuat masyarakat kebanyakan ini, apalagi mereka yang kalah dalam pilpres kemarin, tidak bisa move on. Dibakar, dikompor-kompori terus. Dengan apa? Menuntut Gibran untuk dimaksulkan di acara tersebut. Tujuan dari reuni Akbar 212 adalah saya pikir tidak lepas dari untuk menyelamatkan teroris dan untuk memaksulkan Gibran. Ya, itu adalah satu paket yang kemudian mereka koordinir. Siapa yang membiayai, siapa yang mendanai sih sebenarnya, ya. Memakai tajuk reuni Akbar 212, yang kemudian siapa yang sewa panggung, siapa yang sewa lighting, sound system, ya. Siapa yang menyewa semuanya, segala perlengkapannya, siapa? Saya nggak tahu. Ya, teman-teman ya. Ya, kita saksikan dulu bagaimana Refli Harun di acara tersebut mengkompor-kompori peserta, memprovokasi peserta, teman-teman. Kalau ada peneliti meneliti sebuah dokumen publik, tiba-tiba dia ditersangkakan, maka apakah negara kita menjadi negara demokrasi yang baik? Baik atau tidak? Karena itu siapapun yang menersangkakan orang Refli Harun tiba-tiba jadi ustadz yang sedang meneliti sebuah dokumen publik yang sudah digunakan selama 10 tahun dan kemudian dia dijadikan tersangka, siapapun dia, zalim. Sekali lagi ikuti saya, zalim, provokator. Dan terakhir, soal pemberantasan korupsi, kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak sekalian, tidak bisa langkahnya biasa saja. Langkahnya cuma kemudian melihat satu kasus diselesaikan dan lain sebagainya. Tidak bisa. Korupsi di Indonesia adalah korupsi yang sistemik. Karena itu saya appeal kepada pemerintahan Prabowo, jangan cuma memberantas korupsi biasa-biasa saja, harus luar biasa. Mukanya memang kayak iblis, teman-teman. Kalaupun Anda wakil presiden, tetapi kalau Anda melanggar konstitusi, tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden, maka Anda wajib dimakzulkan. Setuju dimakzulkan? Setuju dimakzulkan? Mau kurang bukti apa lagi kalau Refli Harun ini provokator, teman-teman ya. Merusak tatanan negara, teman-teman ya. Memprovokasi jemaat yang hadir. Ya, memang ini adalah kelompok gerombolan sakit hati yang masih belum bisa move on, teman-teman ya. Saya garis bawahi, kalaupun Anda wakil presiden, tetapi reuni 212, panggung barisan sakit hati. Kalau Anda melanggar konstitusi, tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden, maka Anda wajib dimakzulkan. Ini teman-teman ya, saya coba baca dulu komentarnya teman-teman ya. Ini dia. Kita baca-baca dulu komentarnya. Sudah diduga sebelumnya, 212 hanya acara politik dibalut agama. Ada yang bisa bantah? Refli Harun harus ditangkap. Setuju. Makin terang benderang, rakyat sudah mulai paham. Gibran wajib diangkat RI 1 2029. Jangan makin panas mereka, Bang. Doa terbaik dari saya 2009 Mas Gibran jadi presiden, takbir. Nah, makin banjir dukungan si Gibran. Setuju Gibran jadi RI 1. Katanya reuni, tapi kok isinya seperti ini ya? Semua yang di situ nggak ada yang mau Gibran dimaksulkan.
2 kali dicopot dari komisaris utama Pelindo, lalu Jasa Marga oleh Pak Jokowi. Memang sakit, cicilan KPR belum lunas. Refli Harun. Ya teman-teman ya, inilah Refli Harun ini, saya pikir ini adalah provokator ulung teman-teman yang sebenarnya ya. Karena apa? Itu dugaan saya. Ya karena statement-statement yang dikeluarkan di kumpulan orang banyak tersebut adalah memaksulkan Gibran, ya, mengkompor-kompori masyarakat, mengatakan bahwa polisi mengkriminalisasi para peneliti. Hukum katanya nggak jelas, mengkriminalisasi para peneliti-peneliti yang melakukan penelitian mau dipenjarakan lah. Padahal kepolisian sudah mempunyai begitu banyak bukti untuk menyatakan bahwa polisi tidak asal-asalan dalam menetapkan teroris ini menjadi tersangka. Dan kemudian narasi yang mereka bangun adalah kriminalisasi para peneliti. Itulah si Refli Harun ini. Saya heran juga kenapa dia nggak jadi tersangka teman-teman ya. Padahal sudah jelas-jelas manusia ini tukang kompor-kompori warga masyarakat. Suka memanas-manasi ya. Nah, saya menjadi pertanyaan saya, acara sebesar itu, ya panggung yang disediakan. Ada juga apa itu layar LED di belakang teman-teman yang begitu besar. Ya, lighting, panggung, belum juga konsumsi. Ya, itu dananya dari mana? Siapa yang mendanai? Ada orang yang datang banyak, diberikan makan, ya teman-teman ya. Kemudian membayar IO, itu dananya dari mana sih? Aku kan hanya bertanya, Bang, ya, dananya dari mana? Siapa yang mendanai? Siapa yang membiayai? Jangan-jangan ada pembiayanya ya teman-teman ya, jangan-jangan. Jadi Refli Harun dan gerombolannya ini adalah orang-orang, kumpulan-kumpulan orang yang sampai detik ini tidak mau menerima mereka dipimpin oleh Gibran. Padahal Gibran terpilih secara sah melalui demokrasi, melalui konstitusi, dipilih langsung oleh mayoritas rakyat Indonesia. Dipilih, menang mutlak. Ya, Pak Prabowo Gibran adalah satu paket. Akan tetapi sampai detik ini, kebencian mereka tidak pernah hilang dan tidak mau menerima kenyataan. Sampai-sampai terus mereka bangun soal maksulkan Gibran. Sejak Gibran menjabat menjadi wakil presiden sampai detik ini, upaya-upaya yang mereka lakukan untuk memaksulkan Gibran terus berlanjut sampai detik ini. Itu bukan karena mereka ingin mencari tahu kebenaran, tapi memang mereka licik teman-teman. Amunisi demi amunisi yang mereka persiapkan untuk menyerang Gibran itu tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah habis sampai keinginan mereka tercapai, yaitu Gibran dimaksulkan. Mereka tidak berpikir bahwa di Indonesia ini bukan hanya kelompok kadrun saja yang hidup. Banyak masyarakat waras yang pintar yang ingin pemerintah berfokus pada pembangunan bangsa ini, mensejahterakan rakyat. Bukan hanya berfokus kepada gangguan-gangguan seperti lalat di sampah yang menginginkan perhatian, padahal mereka sekalipun diberikan makanan yang lezat, mereka tidak mau karena mereka hanya menginginkan sampah. Ya teman-teman, gimana? Inilah orang-orang yang tidak mau menerima kenyataan, yang terima saja. Kemudian kita bangun, kita bersatu sama-sama membangun bangsa ini. Biarkan pemerintah berfokus, sekalipun kalau kalian nggak senang, kalau kalian kecewa dengan junjungan kalian kalah, ya wis diam aja. Biarkan pemerintah fokus untuk menunjukkan bahwa mereka itu pantas kalian percayai. Bukan berusaha setiap hari didanai lah atau di apa teman-teman, untuk menciptakan keributan-keributan, untuk menciptakan fitnahan-fitnahan. Itu ijazahnya palsu, maksulkan. Apalagi si Refli Harun teman-teman, kelompok sakit hati, jelas kelihatan dipecat, KPR belum lunas katanya, kata komentar tadi ya. Ya, udah pikir saya sudah hidup mewah nih, saya sudah menjadi komisaris, nyicil rumah ini hanya metafora saja teman-teman. Cicil rumah cicil kendaraan mewah ya, belum lunas udah dipecat. Ya silakan tulis pendapat kalian soal
reuni yang hanya bungkusan saja tapi isinya untuk memprovokasi masyarakat agar supaya masyarakat membela teroris dan ingin mendukung mereka untuk mengusulkan Gibran. Ternyata sangat terlihat jelas teman-teman ya. Saya pamit dulu. See you on the next video.